بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أو يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. Bab bahwasanya ghulu, berlebih-lebihan pada kuburan orang saleh akan menjadikannya berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa anna al-ghuluwa fi qubur salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Wa rawa Malik fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Masih ingat pembahasan kemarin bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. La taj'al qabri masjidan. Ternyata ada larangan juga, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ada larangan juga nanti, la taj'al qabri idan. Ini saling berkait. Larangan untuk menjadikan sebagai masjid karena nanti akan ada kumpulan manusia di sana yang ingin beribadah di sana, yang akhirnya nanti akan jadi perayaan di sana, keramaian di sana, yang berujung dengan sesembahan atau menyembah kuburan tersebut. Sehingga di sini babnya bab berlebih-lebihan dalam kuburan atau dalam mengkultuskan kuburan akan menyebabkan kuburan itu nanti jadi berhala yang disembah. Dalil pertama adalah dalil yang dibawakan oleh Imam Malik dalam Muwatta, bahwa Rasulullah SAW berkata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, yang diibadahi. Istadda ghadabullah, sangat besar kemurkaan Allah, ala qaumin, atas satu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Pertama, larangan untuk menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah. Ternyata dikaitkan di akhirnya Allah akan murka
kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini larangan ujungnya, ini larangan permulaannya. Larangan ujungnya, jangan jadikan berhala yang disembah. Larangan permulaannya karena bahwasanya sebabnya disembah kuburan itu karena awalnya dijadikan sebagai tempat ibadah, maka jangan jadikan kuburan dijadikan tempat ibadah. Lihat dalam satu hadis, awal dilarang la taj'al qabri wasanan, kalimat kedua istadda ghadabullah, Allah murka pada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa hubungannya dengan menjadikan kuburan berhala dan menjadikan kuburan sebagai masjid? Karena menjadikan kuburan sebagai masjid akan membawa kuburan tadi dikultuskan, diangkat, dan ujung-ujungnya disembah. Waqad waqa, sudah terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Allahumma illa, kecuali mungkin Saudi saja. Tidak ada kuburan yang disembah di sana. Nggak ada kuburan yang dikultuskan, bahkan kuburan raja sama dengan kuburan orang biasa, rakyat jelata. Masya Allah. Banyak orang-orang kafir yang melihat berita penguburan jenazah penguasa di sana, heran-heran mereka. Ini kuburan raja kalian. Sama, tanah, batu. Tidak ada pengkultusan kuburan. Demikian pula kuburan ulama, ketika penguburan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan lainnya, sama. Dikuburkan di pekuburan yang sama, tanah sejengkal dikasih tanda dengan batu, selesai. Tidak ada nama telah meninggal al-allama asy-syekh kada wa kada, batu pualam, batu-batu istimewa dibangun, diberi ini marmer segala macam, tidak ada. Ya. Satu-satunya. Adapun di yang lain tempat di Yaman ada kuburan keramat yang dibangun masjid besar, ada sumur keramat, ada pohon keramat, ada semua. Di Mesir ada kuburan Husain, di Irak ada kuburan Husain, di Iran ada kuburan Husain, padahal Husainnya cuma satu. Dan semuanya dikeramatkan, dijadikan sesembahan. Mereka berkeliling di kuburannya, tawaf 7 kali sambil memanggil ya Husain, ya Husain, ya Husain. Di Pakistan, India, Bangladesh, la tus'al'an, nggak perlu ditanya, terlalu banyak di sana tempat-tempat keramat. Wa Indonesia, ya, antum a'lamu bihi minni, kalian lebih tahu dari apa yang saya tahu. Di setiap daerah ada kuburan yang dikeramatkan, yang mereka berdoa pada kuburan, bukan kepada Allah. Ya fulan, ya wali fulan, ya syekh fulan. Mas sababu fi dzalika kullih? Apa sebab dari itu semua? Awalnya diramaikan dengan ibadah. Ibadah kepada Allah tadinya. Awalnya karena mengkultuskan. Masa kuburan orang soleh kayak gitu, kayak kuburan kucing? Bangunlah yang bagus, dibangun yang bagus. Berilah kubah di atasnya, kasih kubah di atasnya, supaya terang, kasih lampu-lampu. Ini semua menyelisihi sunnah. Semua menyelisihi sunnah. Nabi melarang an yujassasul qabru, melarang untuk dicat, melarang untuk dibangun ayyubna, melarang untuk dikasih pelita, lampu-lampu. Masih belum puas dengan lampu-lampu yang ada? Itu kan lampu zahir di luarnya. Lah untuk dalamnya masa nggak diterangi? Bagaimana cara menerangi dalamnya? Dengan qiraatul Quran katanya. Bukankah rumah kalau dibacakan Quran bercahaya? Kuburan juga begitu. Ayo kita baca. Padahal rumah dengan kuburan dua perkara yang berbeda, nggak bisa dikiaskan. Apa perbedaannya? Menyujib. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacakan surat Al-Baqarah. Hendaklah kalian salat-salat sunnah di rumah kalian agar rumah kalian bercahaya.
Tapi kuburan, kalau kita lakukan sholat-sholat sunnah dan kita bacakan Quran, niscaya kuburan itu akan terang. Bisa nggak kias begitu? Kan yang namanya kias itu ada syurutul kias. Al-maqis wal maqis alaih wa wajhus syabah. Maqis wal maqis alaih wa wajhus syabah. Yang dikiaskan dan yang dikiaskan dengannya dan sisi persamaannya. Tapi kuburan dan rumah kok dikiaskan? Apa persamaannya? Saya katakan tidak sama. Wah, apa perbedaannya? Mereka menganggap ya sama-sama tempat. Ini rumah, ini rumah. Ini rumah orang hidup, ini rumah orang mati. Sama-sama rumah. Maka bisa dikiaskan. Saya katakan tidak. Hadzal qiyas ma'al fariq. Ini qiyas sesuatu yang berbeda. Dan qiyas ma'al fariq tidak sah. Apa perbedaannya? Satu di atas tanah, satu di bawah tanah. Bukan. Perbedaannya satu di alam dunia, satu di alam barzakh. Apakah sama alam dunia dengan alam barzakh? Allahumma la. Alam dunia dengan alam barzakh berbeda. Kalau alam dunia dengan alam barzakh sama, nanti orang kafir sekafir-kafirnya, kalau kamu ngaji di atas kuburannya, mereka akan nyala. Di bawah bercahaya kuburan orang kafir. Gitu. Ya enggak lah. Mengapa? Kafir. Cahayanya tidak akan didapat oleh orang kafir. Tapi kalau muslim, maksiat banyak, dosa, kejam, zalim, banyak membunuh segala macam. Kemudian kamu bacakan di atasnya. Apa ikut terang di bawahnya? Terang dan gelapnya kuburan tidak berkait dengan urusan yang ada di dunia kalian. Ini alam barzakh berkait dengan amal saleh yang dibawa oleh orang tersebut. Berkait dengan apa? Amal saleh yang dibawa oleh mayit tersebut. Kalau mayitnya orang baik, kuburannya Allah berikan cahaya. Kalau yang mati orang jelek, Allah jadikan kuburannya gelap gulita. Apakah berhubungan dengan dunia? Ya enggak, itu alam barzakh. Apa maknanya barzakh? Wa min maraihim barzakhun ila yaumiddin. Di belakang mereka ada barzakh ila yaumiddin. Barzakh artinya hijab, penutup. Artinya enggak ada hubungan antara ini dengan itu. Seperti dua lautan, yang satu asin, yang satu tawar. Apa kata Allah? Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma barzakhun. Itu makna barzakh, pemisah. Maka mereka di alam barzakh maknanya adalah mereka di alam yang berbeda, terpisah dengan alam dunia. Yang kalian disuruh untuk meramaikan rumahmu, membaca Al-Quran dengan salat, kemudian bercahaya, karena rumahmu ada di dunia. Kalau engkau membacakan di kuburan, sedangkan orang yang dikuburnya ada di alam mana? Barzakh. Bukan di alam dunia. Yang gak nyambung. Lampu dinyalakan di alam dunia, yang nyala alam barzakh. Ya hadza afala ta'qilun. Ya hadza aina uquluhum? Aina uqulukum? Di mana akal kalian? Ada barzakh, ada pemisah. Di sini nyala, di sini juga gak akan bisa terang kalau tertutup dengan barzakhun ila yaumiddin. Kembali kepada kitab, kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dari Zaid ibn Aslam, dari Atha ibn Yasar, bahwa Rasulullah SAW kemudian sebutkan hadis tadi. Dan diriwayatkan pula hadis yang sama ini oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dari Ibni Ajlan, dari Zaid bin Aslam bihi, dengan hadis tersebut. Walam yadhkur Atha, tapi enggak disebutkan Atha. Wa rawahul Bazzar, dari Zaid, dari Atha, dari Abi Sa'id al-Khudri secara marfu'. Di dalam Musnad al-Bazzar nomor
440. Dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu, hadis ini masih memiliki pendukung, memiliki syawahid, artinya riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengan itu. Indal Imam Ahmad bisanadih, yaitu dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanadnya dari Suhail ibn Abi Saleh, dari ayahnya dari Abu Hurairah, rafa'ahu, dan Abu Hurairah merafakkan hadis ini kepada Nabi, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah melaknat satu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Rawahu Imam Ahmad fi Musnadihi juz kedua halaman 246. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu masalah sanadnya sudah disebutkan sahih oleh beberapa ulama, bahkan mendapatkan dukungan-dukungan riwayat lain yang ternyata sama maknanya walaupun berbeda lafaz. Maka jelaslah kesahihan hadis ini, barakallahu fiikum. Disebutkan rawahu Malik fil Muwatta. Siapa Imam Malik rahimahullah? Alhamdulillah, tidak ada yang tidak kenal dengan Imam Malik. Huwal Imam Malik ibni Anas ibni Malik ibni Amir ibni Amr al-Asbuhi. Julukan kunyahnya Abu Abdullah al-Madani. Laqabnya Imamu Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah atau Imamu Madinah. Wahadul a'immatil arba'ah, beliau salah satu dari imam-imam madhab yang 4. Walaupun perlu diketahui, imam-imam madhab yang 4, barakallahu fiikum, itu bukan batasan cuma 4. Ada imam-imam yang sekedudukan dengan mereka juga, ada para imam-imam seperti Imam Tsawri dan sebagainya. Hanya saja yang lengkap terjaga ilmunya, fatwanya, pembahasan ilmiahnya itu dari 4 mazhab tersebut. Barakallahu fiikum. Artinya imam-imam seperti mereka ada yang lain, tetapi sedikit kitab-kitab atau riwayat-riwayat yang terjaga dari mereka, sehingga ada istilah, ini istilah saja, dayya'athu talamiduhu, tersia-siakan oleh murid-muridnya. Maksudnya kalau Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, murid-muridnya mencatat lengkap. Dan kemudian dari murid-muridnya memiliki murid-murid lagi yang juga menyalinnya dalam bentuk hadis-hadisnya, riwayatnya, dalam bentuk pembahasan fikihnya, dalam bentuk fatwa-fatwanya. Ada kumpulan fatwa Syekh Imam, ada kumpulan fatwa Imam Syafi'i, kumpulan begitu. Tetapi imam-imam yang tadi rahimahullah tidak terjaga, tidak sampai kepada kita pembahasannya kecuali sedikit saja. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal, salah satu dari imam mazhab tersebut adalah Imam Malik rahimahullahu taala. Wahadul mutqinin lil hadis, dan salah satu dari tokoh-tokoh imam yang mutqin dalam hadis, mutqin hafalannya dalam bidang hadis. Hatta qala al-Bukhari, sampai Imam Bukhari berkata, asahhul asanid, sanad yang paling sahih, silsilah dahabiyah, rantai emas, adalah Imam Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Sudah dikatakan orang-orangnya istimewa semua. Imam Malik ma'ruf, Nafi' maulanya Ibnu Umar juga ma'ruf, Ibnu Umarnya sendiri sahabat. Dan cuma 3. Dari keistimewaan sanad, barakallahu fikum, keistimewaan sanad bukan hanya bersambung dan orang-orangnya thiqah terpercaya,
hafalannya kuat. Ya. Bukan. Plus pendek, tidak panjang. Ya juga saling bertemu tentunya satu dengan yang lainnya. Tetapi barakallahu fikum, lebih pendek lebih istimewa. Sanadnya an fulan panjang, ini bisa jadi sahih kalau thiqah semua, penghafal kuat semua dan muttasilis sanad. Kalau rawi-rawinya thiqatun, terpercaya, tamud dhabti, kuat hafalannya, muttasilis sanad, bersambung sanadnya, ghairu muallalin wala syad, maka hadis itu sahih walaupun silsilahnya panjang. Maka yang sahih ini, yang sahih itu, yang sahih ini, ternyata sanadnya ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang cuma 3. Dari Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Masya Allah. Jadi istimewa. Silsilah Dahabiyah. Imam Malik rahimahullah, kitabnya kitab istimewa. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kok tidak lebih istimewa dari Imam Bukhari dan Muslim? Kalau kita bicara hadis sahih mesti Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Kenapa enggak Muwatta? Sesungguhnya kesahihan hadis yang ada dalam Muwatta sama dengan Bukhari. Hanya saja di dalamnya tercampur dengan riwayat yang bukan dari Nabi, dari sahabat saja. Jadi Imam Malik waktu itu hanya mengumpulkan saja. Sehingga hadatsana fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadatsana qala Abu Bakar Siddiq, qala tercampur dengan athar dan tercampur juga dengan ucapan yang setelah sahabat. Itu satu. Dan ada beberapa riwayat yang beliau yang dijuluki balaghat, balaghani an fulan. Karena itu jadi dia tidak teranggap. Maksudnya tidak teranggap istimewa, sempurna, karena ada kekurangan di situ. Tetapi barakallahu fikum aqul, semua riwayat yang sahih di dalam Muwatta'nya Imam Malik ada dalam Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari. Baik, kembali kepada kitab. Mata sanata 79 wa 100. Beliau meninggal pada tahun 179. Wa kana mauliduhu sanat 93. Kelahiran beliau pada tahun 93. Waqila dikatakan pula 94. Qala al-Waqidi balagha 90 sanah, dikatakan oleh al-Waqidi beliau mencapai umur 90 tahun. Ini Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas. Qaulu Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, diriwayatkan dalam Muwatta'nya Imam Malik tadi hadis ini. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Qad istajaba Allahu du'aahu. Doa Nabi ini dikabulkan. Istajaba du'aahu. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa doa Rasulullah ini telah terkabulkan sampai zaman Ibnu Qayyim, kuburan Nabi tidak disembah, tidak dijadikan berhala yang diibadahi. Maka Ibnu Qayyim berkata dalam nuniyahnya, fa ajaba Rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathil judrani hatta ghadat arja'uhu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyani. Semua diakhiri dengan nun, ya. Maka Allah menjawab Rabbul alamin doa beliau, maka diliputilah kubur Nabi dengan 3 dinding, dengan 3 judrani. Sudah pernah kita gambarkan kan? Segitiga, tapi yang lancipnya dilawan kiblat. Kalau kiblat di sini, ya, kiblat di atas, maka segitiganya begini. Ini kuburan. Sehingga siapa yang menghadap ke dinding ini,
tidak menghadap kiblat. Siapa yang menghadap ke dinding ini tidak menghadap kiblat. Dan siapa yang menghadap ke sana tidak menghadap ke kuburan Nabi. Barakallahu fiikum. Sampai seperti itu kehati-hatian para ulama ketika itu. Mudah-mudahan yang di Banat mengerti gambarnya. Talatah judrani, 1, 2, 3. Apalagi yang dari sini enggak menghadap kiblat, lebih-lebih lagi membelakangi kiblat. Hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi fi 'izzatin wa himayatin wa siyani. Hingga arja'uhu ghadat bidu'aihi fi 'izzatin, hingga tempat beliau dengan doa Nabi tetap mulia, tetap terjaga dan tetap terlindungi. Saun, sian, terlindungi. Masya Allah, sampai hari ini dengan Allah takdirkan penguasa di Saudi ahlus sunnah, ahlus tauhid. Masya Allah, sejelek-jelek penguasa di sana tetap mengerti tauhid, mengerti sunnah. Artinya walaupun mungkin pada pribadinya ada begini, ada begitu, ada maksiat ini, ada maksiat itu, mungkin sebagai manusia mereka menjelek-jelekannya, mereka begini begitu, sampai dikatakan minum khamr. Kalaupun iya, tapi tetap memutuskan hati-hati. Jangan jadikan kuburan Nabi sebagai berhala yang disembah, sehingga mengerahkan dengan biaya pasukan khusus yang menjaga kuburan Nabi, jangan sampai disembah. Ada yang mau meratap-ratap, ada yang mau membelai-belai, ada yang mau merengek, diusir. Roh. Polisi resmi dibayar, digaji untuk itu. Bisa dibayangkan kalau kuburan Nabi di Indonesia apa jadinya. Kuburan kiai yang mereka anggap besar saja mengerikan. Bentuknya besar, ada kubahnya, kemudian diberi ini, diberi ini, diberi ini. Ikhwan fillah azakumullah. Mereka meratap di sana, mereka merengek di sana, mereka memanggil di sana, ya Syekh Fulan, ya Habib Fulan, ya Wali Fulan. Bagaimana kalau kuburan Nabi? Bisa jadi akan mereka sujud di depannya, meratap ya Rasulullah, menangis, merengek dan seterusnya. Atau kalau ada di Mesir, atau apalagi kalau ada di Pakistan, mengerikan lagi. Karena tokoh-tokoh mereka yang notabene bukan para sahabat, bukan Rasul, sudah mereka kultuskan sampai mereka sembah. Mereka panggil-panggil namanya dalam kesusahan-kesusahan. Mereka panggil namanya dalam doa mereka. Walhamdulillah, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Setelah berdoa agar kuburannya tidak jadi berhala yang disembah, Nabi menutup pintunya. Ini usaha. Awas, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Sehingga yang mau untuk mendoakan Nabi silahkan. Diberi tempat untuk lewat, untuk mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Walaupun sesungguhnya dia beri salam dimanapun diterima, akan sampai kepada Nabi, tapi diberi kesempatan. Tapi ketika meratap atau nulis surat, ya Rasulullah gini, dilempit begini, kemudian dilempar. Ya Rasulullah. Pernah lihat nggak? Nanti kalau kalian umrah atau haji akan lihat macam-macam manusia. Kotor. Masjid dengan kertas-kertas tadi, siapa yang mau baca? Ini ikhwan fillah azakumullah, kebodohan kaum muslimin. Setelah itu mereka meratap, tidak boleh. Yang disalahkan orang-orang Saudi, polisi-polisinya, dasar Wahabi. Alhamdulillah, yang memimpin, yang mengatur, yang menjaga adalah orang-orang yang mengerti tauhid dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kalau enggak, mungkin udah jadi berhala yang disembah. Justru inilah sebabnya
pengkabulan doa Nabi ketika Nabi menyatakan jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Doa Nabi dikabul apa enggak dikabul? Dikabul. Maka barakallahu fikum, Allah takdirkan sebabnya untuk mengabulkan doa Nabi dengan bangkitnya orang-orang yang mengerti tauhid dan menjaga kuburan Nabi. Masya Allah. Yang mengerti akidah agar jangan sampai kuburan Nabi dijadikan sebagai berhala yang disembah. Pahlawan atau bukan pahlawan? Pejuang atau bukan pejuang? Ibadah atau bukan ibadah? Ya Rasulullah, akan aku jaga kuburanmu supaya jangan disembah. Jangan disembah, jangan disembah, jangan disembah. Kan ini permintaanmu dalam doamu. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka kami jaga. Itu ibadah. Penjagaan mereka. Ibadah kepada Allah untuk mewujudkan doanya Rasulullah SAW agar jangan kuburannya dijadikan sebagai berhala yang disembah. Alhamdulillah, apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Wa dallal haditsu, dan hadis ini menunjukkan ala anna qabran Nabi SAW law ubida lakana wathanan. Ini hadis ini menunjukkan bahwa kuburan Nabi kalau sampai disembah maka dia jadi berhala. Lakin hamahullah, tetapi Allah menjaganya subhanahu wa ta'ala karena doa Nabi sendiri. Bima hala bainahu wa bainan nas, Allah takdirkan, Allah lindungi, Allah jaga antara dia dengan manusia. Fala yusal ilai, sehingga tidak ada yang bisa mencapainya. Kata mereka yang masih bodoh, masih senang syirik, berkata, alhamdulillah sudah dapat kesempatan tadi. Hampir saya dipukul. Saya usap-usap itu kuburan Nabi. Saya usapkan ke wajahku sambil barokah, barokah, barokah. Apa kita katakan? Itu bukan kuburan Nabi. Yang mana? Yang itu bukan kuburan Nabi. Itu kamar Aisyah. Kuburan Nabi kamu harus masuk di dalamnya. Dan di dalamnya ada bentuk segitiga lagi. Dan di dalam segitiga baru ada kuburan Nabi. Dilapis berapa lapis? Masa kuburan Nabi gedenya sampai sekian? Ini perbandingannya kalau manusia sekian. Segini kamar Aisyah. Mereka ngusap-ngusap ini, dinding ini. Itu kamar Aisyah. Barakallahu fikum. Kalau kuburan Nabi paling segini. Tidak tahu sebelah sini atau sebelah sana atau sebelah sini, kita nggak tahu. Itu pun dilindungi dengan dinding segitiga tadi. Setelah segitiga ada kotak lagi. Sebelum dinding kamar Aisyah ini. Jadi yang kamu usap itu bukan kuburan Nabi, maaf. Ya. Itu bangunan Turki yang pernik-pernik itu, yang terlalu banyak ornamen-ornamennya, itu bangunan Turki, bukan bangunannya sahabat Abu Bakar wa Umar, bukan bangunannya sahabat atau tabi'in atau tabi'it tabi'in, tidak. Mereka tidak suka ornamen-ornamen seperti itu. Itu peninggalan Turki. Kembali kepada kitab. Fala yusal ilai, maka tidak bisa sampai ke sana, ini sampai ke kuburan Nabi. Wa dallal haditsu ala anna al-wathana huwa ma yubashirul 'abidu minal qubur. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya wathan adalah yang langsung disembah oleh abid, oleh penyembah dari kuburan-kuburan, atau tawabid allati 'alaiha, atau tabut nisan-nisan yang ada padanya. Wa qad 'azumatil fitnah bil qubur, dan sudah semakin besar fitnah-fitnah kuburan. Bi ta'dhimiha wa ibadatiha, ada yang memuliakan, membesar-besarkannya, wa ibadatiha, ada yang menyembahnya, beribadah kepadanya.
Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Kaifa antum idza lubbistum fitnatun yahrumu fiha al-kabir wa yansha fiha as-saghir?" Bagaimana kalian jika kalian diliputi fitnah yang menjadi renta orang-orang tua dan menjadi besar anak-anak kecil di atas fitnah tersebut. Berarti fitnahnya menaun. Yang tua menjadi renta, yang kecil menjadi dewasa, yang dewasa menjadi tua di atas fitnah tersebut. Tajri 'alan nasi yattakhidunaha sunnah, karena terlalu panjang waktu, terlalu panjang masa, dari kecil sampai dewasa, dari dewasa sampai tua, dari tua sampai renta. Di atas fitnah itu akhirnya yattakhidunaha sunnah. Akhirnya mereka menganggap kalau itu sebagai sunnah. Bagaimana pendapat kalian kalau fitnah seperti itu melekatnya? Idza ghuyyirat, kalau dirubah, qila ghuyyiratis sunnah, mereka akan rame-rame berkata, kenapa sunnah dirubah? Intaha, selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Menukil ucapan Ibnu Mas'ud tadi yang telah terjadi persis seperti ucapan Ibnu Mas'ud hari ini. Silahkan lihat. Yang kecil jadi besar dalam keadaan mengkultuskan kuburan. Yang besar sampai tua tetap mengkultuskan kuburan. Yang tua sampai renta tetap mengkultuskan kuburan. Sampai dia mati, dilanjutkan generasi berikutnya masih mengkultuskan kuburan. Fitnah yang terus menerus sepanjang masa, yang yulbisukum, yang sampai dianggap itu biasa, sunnah. Bagaimana kalau dirubah? Mereka akan marah rame-rame. Ghuyyiratis sunnah, ghuyyiratis sunnah, akan marah. Kenapa sunnah dirubah? Kenapa sunnah dirubah? Karena fitnahnya sudah menjadi fitnah yang menaun. Fitnah yang muzmin. Dan ini terjadi di sini. Kita bicara baik-baik dan kita bicara apa adanya dari hadis. Jangan, Nabi melarang untuk membangun kuburan, marah besar. Emang kubur manusia seperti kuburan kucing? Memang kubur manusia seperti kubur kucing katanya. Loh, kok aneh? Padahal Nabi sendiri yang mengajarkan kuburan itu cukup tanah, tidak boleh ambil tanah dari selain tempat tersebut, dan tidak boleh lebih dari sejengkal, dan ditandai hanya dengan batu tanpa tulisan. Bacakan ayat-ayatnya, bacakan hadis-hadisnya, bacakan riwayatnya, bacakan riwayat siapa itu. Masih marah. Sunnah biasa dari dulu, dari bapak ibu kita, dari nenek moyang kita, mau dirubah oleh kalian? Ini kuburan orang besar, kuburan orang saleh. Taib, kita mundur sedikit dan berkata, taib, kalau gitu jangan disembah, jangan beribadah di sana. Marah juga. Bagaimana? Gak boleh beribadah di sana. Ini adalah agar begini, agar begini. Ini adalah kebiasaan nenek moyang kita seperti ini. Kita baca Quran di kuburan, kita baca surat Yasin, kita baca ini. Marah lagi. Padahal Nabi yang menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kita mundur sedikit, daripada mereka tidak mau meninggalkan jatuh kesyirikan, syiriknya saja yang dilarang. Tadi kan belum syirik, masih bid'ah. Beribadah kok di kuburan, ya kan? Beribadahnya pada Allah masih. Baik, kalau gitu, paling tidak jangan meminta pada kuburan dan minta pada si mayit. Mintalah pada Allah, berdoalah pada Allah. Masih marah lagi. Kami minta kepada orang ini, minta syafaat, minta pembelaan. Kenapa nggak boleh? Astagfirullah. Allahumma hdina wa yahdikum wa yahdil muslimina jami'an. Semoga Allah beri hidayah pada kita dan kalian dan seluruh kaum muslimin. Kok bisa larangan yang sangat jelas, jangan berdoa pada selain Allah, masih dibantah? Limadha? Karena apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi memang sudah menzaman, sudah menaun kebid'ahan tersebut sehingga sudah dianggap sunnah. Kalau minta pembelaan, minta syafaat, seakan-akan itu bukan berdoa. Padahal itu juga berdoa kepada selain Allah. Logikanya sederhana.
Apakah kamu anggap mayit tadi tetap maha mendengar, maha melihat? Sehingga tahu kamu berdoa, tahu kamu minta, dan tahu apa yang diminta. Kalau dia jawab ya, berarti dia seperti Tuhan dong. Sami'un, basirun, qaribun, mujibu da'awat. Yang kedua, apakah kalau dia benar-benar mendengar, bisa mengabulkan? Apapun yang kamu minta, dia bisa kabulkan. Kalau begitu, kamu nganggap dia ala kulli syai'in qadir. Berarti dia ghaniyun 'anil alamin. Berarti dia seperti Tuhan, kaya raya, memiliki apapun yang kalian minta. Aku minta jodoh, aku minta rezeki, yang lain aku minta tokoku laris, aku minta. Mayit tadi bisa mengabulkan semua itu. Berarti kamu anggap dia ghaniyun 'anil alamin, seperti Tuhan, berarti seperti ilah. Masa tidak ada yang mau berpikir seperti itu? Wa hal minkum rajulun rasyid? Apakah tidak ada di kalangan kalian rajulun rasyid, orang yang bijak, yang bisa berpikir sehat, bahwa kita beragama dengan bimbingan Quran was sunnah, dengan ayat dan dengan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana mengirim Al-Fatihah kepada mayit? Barakallahu fikum. Pertama, kita tanyakan dulu apakah mengirimkan Al-Fatihah kepada mayit itu dilakukan oleh para sahabat. Kalau ada riwayatnya yang sahih, maka kita katakan boleh. Niru bagaimana generasi pertama umat ini yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, ternyata mereka melakukan. Baik, ternyata para ulama mencari, membahas, tidak ada satu riwayat pun contoh kalau para sahabat kirim Al-Fatihah kepada orang mati. Berarti paling sedikit itu mengada-adakan kebid'ahan. Baik, karena niat yang baik, niat yang luhur, apakah boleh? Apakah mungkin walaupun perbuatannya salah, tapi kirimannya sampai kepada orang mati tadi? Karena sangat cintanya pada orang tadi dan doa pada Allah Ta'ala agar dikirimkan Al-Fatihah ini ke sana. Apakah mungkin walaupun perbuatannya salah, tapi nyampe? Di sini barakallahu fikum ada khilaf di kalangan para ulama. Ada seperti syarah Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menyatakan bahwa bisa saja nyampe asal tidak dibayar dan ikhlas. Apa dalilnya? Dalilnya qiyas. Qiyas dengan haji dan puasa. Ya Rasulullah, orang tuaku mau haji tapi dia keburu wafat. Kata Nabi, hajikanlah untuknya. Boleh menghajikan orang tua. Artinya mengirim pahala haji tadi untuk orang tua. Dengan syarat dianya harus sudah haji duluan. Ya Rasulullah, orang tuaku bernadar untuk berpuasa, tapi beliau keburu meninggal, belum menunaikan nadarnya. Bagaimana kalau orang tua mempunyai utang? Apakah kamu berkewajiban membayar? Tentu ya Rasulullah, aku akan bayarkan. Demikian pula utang puasanya bayarkan. Tapi ini puasa nadar. Mengapa? Karena kalau puasa Ramadan ada syariat khusus untuk membayar fidyah. Orang yang tidak mampu puasa, fidyatun ta'am miskin. Tapi puasa nadar dipuasakan oleh anak buahnya. Kata beliau, berarti bisa nyampe kirim ibadah. Dijawab oleh para ulama yang lain bahwa mengirim atau ibadah kepada yang lain tidak bisa dikiaskan dengan Al-Fatihah. Pertama, itu dalam keadaan bab orang tersebut sudah niat mengucap mau haji tapi keburu meninggal. Yang ini sudah nadar tapi keburu meninggal. Dan itu yang mengerjakannya anaknya, turunannya, sehingga seperti wakilnya. Adapun Al-Fatihah tadi dalam sembarang orang mengirimkan Al-Fatihah tidak sama. Perbedaan yang kedua, tidak sama pula bahwasanya sudah dua, yang satu ibadah tersebut
Berbeda dengan qiraatul Quran, ibadah haji, ibadah puasa. Yang masing-masing sudah nadar dan sudah niat. Kalau Fatihah tadi, apakah ada nadar, ada niat pada orang yang mati tadi? Tidak ada nadar, tidak ada niat. Oh, saya mau baca Al-Fatihah, keburu mati. Ya sudah, saya kirimkan Al-Fatihah. Seperti haji. Ini berbeda, tidak sama. Yang keempat, barakallahu fikum, dibantah pula pendapat beliau dengan ayat di dalam Al-Quran, walaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Artinya manusia akan mendapatkan pahala dari usahanya sendiri, tidak dari orang lain, kirim-kiriman. Tidak demikian. Walaysa lil insan illa ma sa'a. Dan masih banyak lagi bantahan-bantahan dari para ulama tentang marjuhnya pendapat yang diucapkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.